Nah, sebelumnya apa sih APBN itu? Nah, APBN itu merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang merupakan suatu daftar atau penjelasan yang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu, yaitu 1 tahun. Nah, tujuannya itu apa? Tujuan APBN itu merupakan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan perekonomian. Nah, anggaran pendapatan dan belanja negara ini merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan pemerintah pusat yang memuat rincian seluruh penerimaan dan pengeluaran negara, di mana APBN ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi nasional untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan melalui alokasi anggaran yang tepat. Nah, selanjutnya yaitu pengertian APBD. APBD ini merupakan perkiraan besarnya rencana pendapatan dan belanja daerah dalam suatu jangka waktu tertentu di masa yang akan datang yang disusun secara sistematis dengan prosedur dan bentuk tertentu. Nah, anggaran pendapatan dan belanja daerah ini merupakan instrumen perencanaan keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan proyeksi pendapatan dan belanja selama 1 tahun anggaran, di mana APBD ini memiliki peran strategis dalam menentukan skala prioritas pembangunan daerah sekaligus menjamin transparansi pengelolaan sumber daya keuangan di tingkat lokal. APBN dan APBD ini memiliki dasar hukum. Oke, kita masuk ke APBN yang dimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 yang mengatur bahwa APBN ini ditetapkan setiap tahun dalam undang-undang dan pajak atau pungutan yang bersifat memaksa yang diatur dengan undang-undang. Lalu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur prinsip penyesuaian APBN, asas umum, dan mekanisme pengelolaan keuangan negara. Lalu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang APBN tahun anggaran. Contohnya, di mana setiap tahun itu ada Undang-Undang APBN terbaru. Nah, di mana ini menetapkan postur APBN untuk tahun tertentu seperti pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Nah, ini mengatur pembagian keuangan pusat daerah termasuk transfer dana ke daerah seperti DAU, DAK, dan DBH. Lalu kita masuk ke APBD, di mana APBD ini diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu mengatur kewenangan daerah dalam menyusun APBD termasuk urusan wajib dan pilihan. Lalu yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat daerah atau HKPD yang mengatur sumber pendapatan daerah seperti PAD, dana perimbangan, hibah, dan lainnya. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Nah, itu mengatur teknis penyusunan APBD, pelaksanaan penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Lalu di sini juga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, contohnya itu ada di mana Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang merupakan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah beberapa kali direvisi. Lalu ada juga Nomor 77 Tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pemantauan dana desa. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah atau Perda dan peraturan kepala daerah. Nah, kita masuk ke APBN, di mana APBN ini mempunyai asas penyusunan, yaitu ada kemandirian, penghematan, dan prioritas. Nah, apa sih kemandirian itu? Nah, kemandirian ini dalam APBN itu menekankan bahwa pembiayaan negara harus bersumber dari penerimaan dalam negeri, seperti pajak dan non-pajak, serta mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Nah, tujuannya itu apa? Yang pertama itu adalah meningkatkan kapasitas fiskal negara tanpa membebani utang. Yang kedua itu adalah meminimalkan risiko ketergantungan pada pihak asing. Dan ketiga itu adalah mengoptimalkan pendapatan domestik seperti pajak dan PNBP. Nah, contohnya apa? Seperti pemerintahan peningkatan tax ratio dengan memperluas basis pajak dan mengurangi tax avoidance. Lalu yang kedua itu adalah penghematan. Nah, penghematan berarti APBN ini disusun dengan efisiensi dan menghindari pemborosan dan mengalokasikan dana itu secara tepat sasaran, yang dimana akan mencakup yang pertama adalah menghindari belanja yang tidak produktif atau berlebihan atau konsumtif,
Lalu yang kedua itu adalah mengutamakan kegiatan dengan dampak ekonomi tinggi, dan yang ketiga itu adalah memangkas anggaran untuk program yang kurang efektif. Nah, contohnya menggunakan e-budgeting untuk memantau realisasi anggaran atau menunda proyek yang tidak mendesak. Lalu yang terakhir itu adalah prioritas. Nah, prioritas ini mengarahkan alokasi APBN itu pada sektor-sektor yang strategis dan mendukung, di mana tujuannya itu adalah pembangunan nasional. Contohnya, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lalu program penanggulangan kemiskinan atau stunting dan bidang yang mendorong. Contohnya seperti pertumbuhan ekonomi yaitu UMKM dan industri hijau. Nah, prinsip-prinsip ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Perpres tentang Kerangka Ekonomi Makro APBN. Kita masuk ke prinsip penyusunan APBN. Nah, dalam penyusunan APBN ini terdapat prinsip-prinsip fundamental yang mengatur baik aspek pendapatan maupun pengeluaran negara, di mana prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat teknis administratif, melainkan mengandung filosofi pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Nah, pada aspek pendapatan, pemerintah ini menetapkan prinsip optimalisasi penerimaan negara melalui 3 pendekatan. Yang pertama adalah intensifikasi penerimaan yang diwujudkan melalui berbagai terobosan seperti perluasan basis pajak dengan mendaftarkan lebih banyak wajib pajak potensial, khususnya dari sektor UMKM digital, yang dimana ini merupakan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan melalui program pengampunan pajak dan penyederhanaan pelaporan SPT yang didukung oleh modernisasi sistem perpajakan berbasis teknologi seperti aplikasi e-billing dan e-faktur. Nah, yang kedua itu adalah penagihan utang negara secara lebih agresif yang mencakup penyelesaian tunggakan pajak, penagihan kerugian negara dari kasus korupsi, serta pemungutan denda atas pelanggaran peraturan. Yang ketiga itu adalah pengelolaan kekayaan negara yang lebih optimal melalui peningkatan kinerja BUMN, pengelolaan aset pemerintah yang lebih produktif, serta optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam. Nah, dilihat dari sisi pengeluaran APBN ini dikelola dengan prinsip efisiensi dan efektivitas yang ketat, di mana pemerintah itu menerapkan sistem pengadaan barang atau jasa elektronik atau e-procurement untuk memastikan transparansi dan efisiensi belanja yang disertai dengan penetapan standar harga yang ketat untuk mencegah pemborosan. Nah, setiap belanja negara itu harus terarah pada pencapaian target pembangunan nasional, karena dengan sistem penganggaran berbasis kinerja ini mengikat alokasi anggaran pada indikator output dan outcome yang terstruktur, yang terukur. Lalu ada prinsip penggunaan produk dalam negeri yang diimplementasikan secara konsisten melalui persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN minimal dan berbagai intensif untuk mendorong penggunaan produk lokal. Nah, prinsip-prinsip khusus juga diterapkan secara konsisten. Nah, seperti pada aspek pendapatan itu ditegakkan prinsip kepastian hukum di mana setiap pungutan wajib itu harus memiliki dasar undang-undang. Prinsip keadilan itu melalui penerapan tarif pajak progresif serta prinsip ekonomis yang menjamin biaya pemungutan tidak melebihi manfaatnya. Nah, sementara di sisi belanja, prinsip prioritas ini diwujudkan melalui alokasi minimal 20% untuk pendidikan dan 5% itu untuk kesehatan, di mana prinsip berkelanjutan dengan menjaga defisit anggaran di bawah 3% PDB. Serta prinsip nasionalisme melalui pembatasan penggunaan produk impor yang tersedia di dalam negeri. Nah, implementasi terkini ini menunjukkan berbagai capaian signifikan, yaitu peningkatan tax ratio menjadi 12,3% pada 2024 yang didukung oleh transformasi digital sektor perpajakan. Sementara efisiensi belanja ini berhasil menghemat puluhan triliun rupiah melalui penajaman prioritas program. Tapi tantangan ini tetap ada karena setiap seperti basis pajak yang masih sempit dibandingkan jumlah penduduk dan kecenderungan penyerapan anggaran yang masih terkonsentrasi di akhir tahun. Selanjutnya kita masuk ke siklus penyusunan APBN. Nah, proses penyusunan APBN di Indonesia ini merupakan mekanisme yang sangat terstruktur dan berjenjang yang melibatkan berbagai pihak dengan tahapan yang saling terkait. Nah, di mana siklus ini tuh dimulai jauh sebelum tahun anggaran bersangkutan dan terus berlanjut hingga pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran. Nah, kita lihat bahwa di awal tahun ini menandai dimulainya fase perencanaan strategis, di mana pemerintah itu
menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagai landasan penyusunan anggaran. Nah, di mana Kementerian PPN atau Rapenas itu bersama Kementerian Keuangan itu kemudian menyusun kerangka ekonomi makro yang memproyeksikan berbagai indikator fundamental seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, serta harga minyak internasional, di mana proyeksi itu menjadi dasar dalam menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan membingkai penyusunan APBN. Lalu kita masuk ke bulan Mei. Nah, proses penyusunan anggaran ini memasuki fase yang lebih teknis, di mana pemerintah itu menyusun pagu indikatif awal sebagai bahan diskusi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Nah, melalui mekanisme surat bersama antara Kementerian Keuangan dengan kementerian lembaga ini dilakukan penyesuaian antara kebutuhan program-program kemampuan fiskal yang tersedia. Nah, dalam proses ini tuh menghasilkan pagu anggaran sementara di pertengahan Juni yang menjadi dasar bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran mereka. Nah, pada bulan Juli itu pemerintah memfinalisasi berbagai dokumen perencanaan penting, di mana rencana kerja pemerintah atau RKP itu sebagai penjabaran dari RPJMN ini diselesaikan dan disertai dengan penyusunan nota keuangan dan rancangan APBN. Nah, tahap ini tuh melibatkan pembahasan intensif di lingkungan internal pemerintah untuk memastikan konsistensi dan keselarasan antar berbagai program dan kebijakan. Lalu awal Agustus itu menjadi momen penting ketika Presiden itu secara resmi menyampaikan rancangan APBN beserta nota keuangan dalam pidato kenegaraan di depan DPR. Nah, dokumen itu memuat postur lengkap anggaran negara termasuk asumsi dasar ekonomi, prioritas pembangunan, serta program strategis nasional, di mana penyampaian ini menandai dimulainya proses legislatif dalam pembahasan APBN. Nah, di mana pada pembahasan DPR ini berlangsung selama sekitar 3 bulan melalui berbagai mekanisme. Tahap awal ini dilakukan komisi-komisi sesuai bidang masing-masing, di mana setiap kementerian atau lembaga ini mempertanggungjawabkan proposal anggarannya. Nah, proses kemudian itu berlanjut ke Badan Anggaran atau Banggar. Nah, untuk penyelarasan dan penyempurnaan sebelum akhirnya dibahas dalam rapat panitia khusus yaitu Pansus untuk finalisasi. Nah, puncak dari seluruh proses ini adalah pengesahan APBN menjadi undang-undang pada akhir Oktober. Setelah pengesahan, pemerintah itu segera melakukan penjabaran lebih rinci untuk pelaksanaan anggaran, di mana Kementerian Keuangan itu menyusun rincian alokasi anggaran untuk setiap kementerian atau lembaga pada bulan November. Selanjutnya, di bulan Desember itu diterbitkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA sebagai dokumen operasional bagi setiap instansi dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Nah, pelaksanaan anggaran ini dimulai tepat pada 1 Januari tahun berikutnya, di mana sepanjang tahun anggaran, itu Kementerian Keuangan itu melakukan pemantauan ketat, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran melalui evaluasi triwulan. Nah, jika diperlukan dapat dilakukan penyesuaian anggaran di tengah tahun untuk merespon perkembangan situasi yang tidak terduga. Nah, seluruh proses pelaksanaan ini kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Nah, seluruh siklus itu didukung oleh sistem elektronik terintegrasi seperti e-budgeting yang memastikan transparansi dan akuntabilitas, di mana tantangan utamanya dalam proses ini tuh meliputi kebutuhan koordinasi yang intens pada kementerian atau lembaga dengan prioritas yang beragam, dan ketepatan waktu dalam proses legislatif, serta kemampuan merespon perubahan situasi ekonomi global yang dinamis. Nah, siklus penyusunan APBN itu dirancang untuk menjamin konsistensi dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN yang yaitu menjaga disiplin fiskal melalui mekanisme pagu anggaran, memastikan akuntabilitas melalui pengawasan legislatif, serta meningkatkan efektivitas melalui evaluasi kinerja yang ketat, di mana setiap tahapan itu saling berkaitan dan harus diselesaikan tepat waktu agar APBN itu dapat berfungsi optimal sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya itu adalah prinsip penyusunan APBD ada 6. Yang pertama, disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya APBD harus dibuat berdasarkan prioritas dan kebutuhan real daerah. Misalnya, jika daerah butuh perbaikan jalan dan atau fasilitas kesehatan, anggaran harus dialokasikan untuk hal itu. Yang kedua itu disusun tepat waktu sesuai tahap dan jadwal, di mana proses penyusunan APBD harus mengikuti timeline yang jelas, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga penetapan. Hal ini agar program daerah bisa berjalan lancar tanpa tertunda masalah anggaran.
Yang ketiga yaitu memudahkan masyarakat mengetahui informasi APBD, di mana masyarakat berhak mengakses detail APBD secara jelas, baik melalui website resmi, pengumuman di kantor desa, atau media lainnya. Contoh, daftar proyek dan anggarannya harus terbuka untuk diawasi. Selanjutnya, yang keempat, melibatkan partisipasi masyarakat sebelum APBD ditetapkan. Pemerintah daerah wajib mendengarkan masukan masyarakat melalui musrembang atau musyawarah perencanaan pembangunan untuk memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Yang kelima yaitu memperhatikan keadilan dan kepatutan, di mana alokasi anggaran harus merata dan adil. Misalnya tidak boleh fokus hanya pada pusat kota sementara daerah terpencil terabaikan. Besaran anggaran juga harus wajar, tidak terlalu besar atau kecil untuk suatu program. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan lain. APBD itu harus sejalan dengan hukum yang lebih tinggi seperti undang-undang dan tidak boleh menganggarkan hal yang merugikan publik. Contoh, dilarang mengalokasikan dana untuk proyek yang merusak lingkungan. Selanjutnya itu ada siklus penyusunan APBD. Proses penyusunan APBD merupakan mekanisme terstruktur dan berjenjang dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Siklus ini dirancang untuk memastikan anggaran daerah disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, sekaligus selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Bisa dilihat di layar. Yang itu pertama, awal siklus dimulai dengan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Pada awal tahun yang menjadi dasar perumusan kebijakan anggaran daerah, pemerintah daerah bersama DPRD kemudian menetapkan kebijakan umum APBD atau KUA dan PPAS atau prioritas platform anggaran sementara sebagai kerangka acuan penyusunan anggaran. Tahapan ini melibatkan konsultasi publik melalui musrembang di berbagai tingkat, mulai dari desa atau kelurahan hingga tingkat kabupaten kota, untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya itu memasuki pertengahan tahun, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA-SKPD berdasarkan panggu indikatif yang telah ditetapkan. Proses ini didampingi oleh Bapenda dan bagian keuangan setempat untuk memastikan kesesuaian dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan. RKA-SKPD kemudian dikonsolidasikan menjadi rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh tim anggaran pemerintah daerah. Selanjutnya itu pada tahap pengesahan Raperda APBD dibahas secara intensif antara pemerintah daerah dan DPRD melalui serangkaian rapat kerja dan hearing. Pembahasan mencangkup evaluasi kesesuaian dengan RPJMD, ketersediaan pendanaan, serta efektivitas program yang diusulkan. Lalu setelah melalui proses pembahasan dan revisi, APBD akhirnya disahkan menjadi Perda APBD. Biasanya pada akhir November atau awal Desember agar dapat diberlakukan mulai 1 Januari tahun berikutnya. Lalu pasca pengesahan dilakukan penjabaran operasional melalui daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran sejenis untuk SKPD. Lalu dokumen ini memuat rincian kegiatan atau sasaran dan jadwal pelaksanaan yang menjadi pedoman teknis penggunaan anggaran selama tahun anggaran berjalan. Dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh unit pengawasan internal pemerintah daerah dan dengan pelaporan triwulan kepada DPRD dan masyarakat. Lalu siklus ini ditopang oleh sistem elektronik terintegritas seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD yang memungkinkan pelacakan anggaran secara real time. Tantangan utama dalam implementasinya meliputi disparitas kapasitas fiskal antar daerah, keterbatasan sumber daya manusia, serta kebutuhan untuk terus meningkatkan partisipasi publik yang berkualitas. Namun dengan konsistensi pelaksanaan siklus ini, APBD dapat menjadi instrumen efektif untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu kemudian ada tabel perbedaan mekanisme penyusunan APBN dan APBD.
Proses penyusunan APBN dan APBD menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dalam inisiator, mekanisme, dan otoritas pengesahan. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam prinsip-prinsip penganggaran yang baik, perbedaan ini muncul sebagai konsekuensi dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem otonomi daerah. APBN diinisiasi dan disusun oleh pemerintah pusat melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bappenas, serta kementerian dan lembaga negara lainnya. Proses perencanaan diawali dengan Musrenbangnas yang bertujuan menyusun rencana kerja pemerintah atau RKP. Setiap kementerian atau lembaga kemudian menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKAKL sebagai bahan penyusunan rancangan APBN. Proses penyusunan melibatkan interaksi intensif antara pemerintah dengan DPR melalui berbagai tahap diskusi dan negosiasi sebelum akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Waktu penyusunan APBN relatif lebih awal, di mana rancangan diajukan pada Agustus yang biasanya disahkan pada Oktober atau sampai November tahun sebelumnya. Sementara itu, APBD disusun oleh pemerintah daerah melalui koordinasi antara Bapenda, SKPD, dan bagian keuangan daerah. Proses perencanaannya dimulai dengan Musrenbangda untuk menyusun RKPD, selanjutnya masing-masing SKPD menyusun RKA SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan APBD. Lalu pembahasan APBD dilakukan antara pemerintah daerah dengan DPRD setempat dengan pola yang mirip namun dengan skala lebih kecil dibandingkan dengan pembahasan APBN di tingkat pusat. APBD kemudian disahkan menjadi peraturan daerah atau Perda APBD dengan waktu penyusunan yang lebih singkat, di mana rancangan biasanya diajukan September sampai Oktober dan disahkan pada Desember tahun sebelumnya. Lalu peran legislatif dalam pengesahan anggaran juga menunjukkan perbedaan yang jelas di tingkat nasional. DPR berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam membahas dan menyetujui RAPBN sebelum ditetapkan menjadi undang-undang. Sedangkan di tingkat daerah, DPRD menjalankan fungsi serupa terhadap RAPBD sebelum ditetapkan menjadi perda. Perbedaan ini mencerminkan prinsip check and balance yang berlaku di setiap tingkat pemerintah. Lalu sumber pendanaan menjadi pembeda lain yang cukup mencolok. APBN bersumber terutama dari penerimaan pajak nasional, PNBP, utang negara, dan hibah luar negeri. Sementara APBD lebih bergantung pada pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, serta dana perimbangan dari pusat berupa DAU, DAK, dan DBH. Perbedaan sumber pendanaan ini secara langsung mempengaruhi komposisi dan fleksibilitas alokasi belanja masing-masing anggaran. Mekanisme pengawasan atas pelaksanaan anggaran juga berbeda. APBN diaudit oleh BPK sebagai lembaga audit tertinggi di tingkat nasional, sedangkan APBD selain diaudit oleh BPK juga melibatkan inspektorat daerah dalam pengawasan internal. Perbedaan ini menunjukkan sistem pengawasan berjenjang yang memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Selanjutnya itu ada sumber pendapatan APBN dan APBD. Yang pertama, PBN itu berasal dari pajak. Pajak adalah sumber utama pendapatan APBN, termasuk pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, dan pajak lainnya. Yang kedua itu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ini termasuk pendapatan dari sektor energi, hasil usaha BUMN, dan berbagai penerimaan lainnya. Yang terakhir itu hibah dan bantuan internasional. APBN juga mendapatkan dana dari bantuan luar negeri dan hibah dari organisasi internasional. Lalu sedangkan APBD yang pertama itu pajak daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran. Lalu ada retribusi daerah, di mana pendapatan yang diperoleh dari layanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah seperti retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi pelayanan kesehatan. Lalu yang ketiga itu ada dana perimbangan. Dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat sebagai
bagian dari sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, termasuk dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK. Yang terakhir itu ada pendapatan lainnya, termasuk pendapatan dari pengolahan aset tanah, sumbangan, dan bantuan sosial. Terakhir itu ada kesimpulan, yaitu mekanisme penyusunan APBN dan APBD memiliki perbedaan mendasar dalam otoritas pembuatan, sumber pendanaan, proses pengesahan, serta skala dalam ruang lingkup. APBN disusun oleh pemerintah pusat bersama DPR RI dengan pendanaan bersumber dari penerimaan nasional seperti pajak dan utang negara, lalu disahkan melalui undang-undang. Sementara itu, APBD disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD dengan pendanaan utama dari pendapatan asli daerah atau PAD dan dana transfer pusat. Kemudian disahkan melalui peraturan daerah atau Perda. Selain itu, APBN memiliki cangkupan nasional, sedangkan APBD berfokus pada prioritas dan kebutuhan daerah. Meskipun tahapan penyusunan mirip APBD, harus selaras dengan APBN sebagai acuan makro.